Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Kiki dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Intan Almasya dari kelompok 4 yang beranggotakan Dwi Sekar Ayu, Jessica, Anggi Manulang, Fiana Vika, dan Tri Rutiani. Saya akan menjadi moderator dalam presentasi mata kuliah biokimia hari ini. Adapun topik yang akan kita bahas adalah identifikasi karbohidrat. Klik aja. Yaitu tujuan praktikum yang pertama untuk mengidentifikasi adanya gula-gula produksi, yang kedua untuk mengetahui adanya gugus produksi pada monosakarida, dan yang terakhir yaitu untuk menguji adanya polisakarida. Baiklah, penjelasan yang pertama ada uji Benedict. Uji Benedict ini pertama kali ditemukan oleh ahli kimia Amerika bernama Stanley Rositer Benedict. Uji Benedict merupakan uji kimia untuk mengetahui kandungan gula dalam karbohidrat reduksi atau gula reduksi meliputi semua jenis monosakarida dan beberapa disakarida. Contohnya seperti laktosa dan maltose. Pada uji Benedict akan terjadi reaksi antara reagen Benedict dengan gugus aldehid dan keton, dan tidak akan bereaksi pada gula yang tidak memiliki gugus aldehid dan keton. Selanjutnya ada uji Fehling, merupakan salah satu uji yang digunakan untuk mendeteksi gula reduksi. Pemanasan dalam reaksi ini bertujuan agar gugus aldehida pada sampel terbongkar ikatannya dan dapat bereaksi dengan ion OH membentuk asam karboksilat Cu2O atau endapan merah bata yang terbentuk merupakan hasil sampingan dari reaksi pembentukan asam karboksilat. Selanjutnya ada uji iodium. Uji iodium merupakan uji khas untuk mendeteksi adanya kandungan amilum atau pati polisakarida. Larutan amilum apabila diberi larutan iodium akan berwarna biru akibat molekul amilosa yang membentuk senyawa amilopektin. Senyawa amilopektin dengan iodium akan memberikan warna ungu atau merah lembayung. Amilum terdiri dari amilosa dan amilopektin. Untuk alat dan bahan yang digunakan adalah yang pertama alat, tabung reaksi, beker glass, pisau, pipet tetes, bunsen, penjepit kayu, hot plate, dan blender. Selanjutnya bahan yang digunakan adalah untuk reagen, ada Benedict, Fehling A dan Fehling B, reagennya ada, dan selanjutnya ada iodium. Untuk sampel yang kita gunakan di kelompok 4 adalah jagung dan apel. Cara kerja uji Benedict. Siapkan alat dan bahan. Sampel. Masukkan masing-masing sampel 4 tetes jagung dan apel ke dalam tabung reaksi, lalu diberi reagen Benedict sebanyak 4 tetes. Digoyang-goyangkan kemudian dipanaskan dengan melewatkan di atas api bunsen selama kurang lebih 1 menit, lalu didinginkan perlahan dan diamati warna endapan yang terbentuk. Perhatikan warna dan endapan yang terbentuk. Reaksi positifnya ditandai dengan warna merah, hijau, merah oranye, dan merah bata. Pada uji Fehling, campurkan 1 ml reagen Fehling A dan 1 ml reagen Fehling B ke dalam 4 tabung reaksi. Sampel yang digunakan adalah jagung dan apel. Diambil sebanyak 5 tetes lalu dituangkan ke dalam 2 tabung reaksi. Dipanaskan ke dalam penangas air selama 1 menit. Biarkan larutan dingin, perhatikan perubahan warna yang muncul dan endapan. Reaksi positifnya jika menunjukkan reaksi positif akan ada perubahan warna endapan dan berwarna merah atau kuning. Cara kerja uji iodium. Sampel apel dan jagung dihaluskan menggunakan lumpang dengan diberikan aquades dan diambil sebanyak 4 tetes lalu dituangkan ke dalam 2 tabung reaksi. Masing-masing tabung reaksi berisi sampel diberikan reagen iodium sebanyak 6 tetes.
lalu digoyang-goyangkan, kemudian dipanaskan dengan melewatkan di atas api Bunsen selama kurang lebih 1 menit hingga mendidih, lalu didinginkan perlahan dan diamati warna yang terbentuk. Reaksi positifnya ditandai dengan warna biru, yaitu amilosa, dan warna merah, yaitu amilopektin. Hasil pengamatan uji Benedict pada sampel apel berwarna hijau tua dan menandakan hasil reaksi positif. Pada sampel jagung berwarna hijau muda dan menandakan hasil reaksi positif. Pada uji Fehling, sampel apel berwarna merah bata dan hasil reaksi positif. Sampel jagung berwarna kuning dan hasil reaksi positif. Pada uji iodium, sampel apel berwarna merah, yaitu positif amilopektin, sedangkan pada sampel jagung berwarna biru, yaitu positif amilosa. Pembahasan. Tujuan dari uji karbohidrat pada bahan makanan adalah untuk mengetahui jenis karbohidrat yang terkandung dalam suatu bahan makanan. Sampel yang digunakan pada praktikum kali ini adalah apel dan jagung. Pada uji Benedict hasilnya pada uji Benedict dihaluskan menggunakan lumpang dengan diberikan aquades dan diambil sarinya sebanyak 4 tetes lalu dituangkan ke dalam tabung reaksi. Untuk hasilnya pada sampel berubah menjadi merah bata yang berarti menunjukkan hasil positif. Lalu selanjutnya uji Fehling dengan cara yang sama, yaitu pada uji Fehling campurkan 1 ml reagen Fehling A dan Fehling B ke dalam 4 tabung reaksi. Hasil yang ditunjukkan adalah kuning pada jagung dan merah pada apel. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya positif karbohidrat. Selanjutnya, pada uji iodium, dilakukan hal yang sama, yaitu dihaluskan sampel lalu diberikan reagen iodium. Hasil yang diperoleh adalah warna merah untuk apel, yang berarti positif amilopektin, dan pada jagung positif amilosa karena berwarna biru. Kesimpulannya, laktosa dan fruktosa merupakan gula pereduksi, sedangkan amilum bukan merupakan gula pereduksi. Kandungan gula pereduksi dapat ditunjukkan dengan reaksi Fehling. Proses pemanasan berfungsi untuk mempercepat terbentuknya endapan larutan fruktosa dan laktosa bereaksi positif terhadap reaksi Fehling. Glukosa dan laktosa merupakan gula pereduksi. Endapan merah bata yang dihasilkan semakin banyak dengan semakin meningkatnya konsentrasi larutan. Cukup. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan presentasi dengan baik. Setelah presentasi selesai, kita akan mengadakan sesi tanya jawab. Lanjut lagi. Baiklah, untuk uji lemak akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Kepada rekan-rekan saya persilahkan. Uji lemak adalah salah satu metode untuk menguji kandungan lemak dalam satu bahan atau makanan. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui kelarutan dan emulsi pada minyak, mengetahui sifat asam pada minyak, mengamati keberadaan kolesterol. Manfaatnya adalah untuk menguji lemak, antara lain adalah untuk mengetahui kandungan lemak dalam salah satu bahan atau makanan. Adapun alat yang digunakan adalah tabung reaksi, rak tabung reaksi, Bunsen dan korek, penjepit kayu, pipet tetes, gelas ukur 50 ml, hot plate, cawan porselen, indikator pH, mikroskop, dan kertas. Bahan yang digunakan ada air atau aquades, etanol 96%, kloroform, ether, Na2CO3 1%, KHSO4, H2SO4 pekat, alkohol 70%, minyak goreng, minyak jelantah, lemak nabati, dan lemak hewan.
Pada rekan saya persilakan. Uji kelarutan dan emulsi. Lemak dan minyak tidak larut dalam air, tetapi sedikit larut dalam alkohol, dan larut dalam pelarut organik seperti ether, kloroform, aseton, benzen, atau pelarut nonpolar. Cara uji kelarutan itu 2 mili larutan, itu air, etanol 96%, kloroform, ether, Na2CO3 1%, kemudian ditambahkan 1 mili minyak goreng, lemak hewan, dan lemak nabati pada masing-masing tabung reaksi. Kemudian tutup mulut tabung dengan ibu jari, lalu digoyangkan dan dibiarkan di rak selama 5 menit. Kemudian amati sifat kelarutan yang terjadi pada masing-masing tabung. Pada sampel minyak goreng, itu yang larut adalah pada aquades, kloroform, dan ether. Pada Na2CO3 itu terjadi 2 lapisan. Pada lemak hewan, pada aquades itu tidak larut, pada etanol 96% sedikit larut, kloroformnya larut, ethernya sedikit larut, kemudian Na2CO3 itu menjadi 2 lapisan atau emulsi. Pada lemak nabati itu tidak larut pada aquades, sedikit larut pada etanol 96%, larut tercampur pada kloroform, larut sempurna pada ether, dan menjadi emulsi pada Na2CO3. Uji kelarutan adalah suatu metode untuk menguji kemampuan suatu zat untuk larut dalam suatu pelarut tertentu. Uji Pada uji keasaman minyak, salah satu cara untuk mengetahui sifat asam basa minyak murni umumnya bersifat netral, sedangkan minyak yang sudah tengik bersifat asam. Uji keasaman minyak dilakukan dengan meneteskan minyak pada kertas pH pada cara kerja uji keasaman, yaitu masing-masing sampel minyak goreng, minyak jelantah, minyak nabati, dan minyak hewani ke dalam cawan porselin. Masing-masing sampel diuji pada menggunakan indikator pH, kemudian catat hasilnya. Hasil dari minyak goreng yaitu 5,9, yaitu hasilnya asam. Minyak jelantah derajat keasaman pH yaitu 5,9. Lemak hewani yaitu 5,9 dan lemak nabati 3,9. Untuk uji Salkowski, prinsip uji ini yaitu kolesterol dilarutkan dengan kloroform anhidrit, lalu dengan volume yang sama, ditambahkan asam sulfat atau H2SO4. Pada percobaan digunakan kloroform untuk melarutkan kolesterol agar lebih mudah bereaksi karena sifat dari lemak atau lipid adalah nonpolar. Untuk prosedur uji Salkowski, langkah pertama yaitu masukkan 2 mili kloroform ditambahkan 2 mili kolesterol, kemudian diaduk. Langkah kedua, masukkan 2 mili H2SO4 pekat, kemudian digoyangkan dengan hati-hati.
Langkah yang terakhir, amati perubahan warna. Untuk hasil pengamatan uji Salkowski, pada sampel lemak hewan atau kolesterol, perubahan warna lapisan, terdapat lapisan warna merah pada bagian atas atau kloroform, terdapat lapisan warna kuning pada bagian bawah atau asam sulfat. Hasilnya positif. Hasil dari uji ini setelah ditambahkan kolesterol menjadi putih agak keruh. Lalu setelah penambahan 2 mili H2SO4 terjadi perubahan warna menjadi lapisan warna merah di bagian kloroform dan warna kuning di bagian asam. Untuk uji kristal kolesterol, kolesterol terdapat pada hampir semua sel hewan dan manusia. Pada tubuh manusia, kolesterol terdapat dalam darah, debu, kelenjar adrenalin bagian luar atau adrenal cortex, dan jaringan syaraf. Jika kadar kolesterol dalam darah terlalu tinggi, maka akan mengendap menjadi kristal. Untuk prosedur uji kristal kolesterol, langkah awal masukkan 2 mili kolesterol ke dalam tabung reaksi, kemudian tambahkan 2 mili alkohol 70%. Langkah kedua, tabung reaksi dipanaskan sampai mendidih, lalu didinginkan. Setelah itu, larutan disaring dan endapan atau kristal yang terbentuk diamati dengan mikroskop. Hasil pengamatan dari uji kristal kolesterol pada sampel lemak hewan dapat dilihat dari gambar mikroskop terdapat banyak kristal. Untuk uji yang selanjutnya, uji kristal kolesterol memperoleh hasil setelah dilakukan pemanasan, hasilnya berwarna putih keruh dan setelah diamati dari mikroskop hasilnya seperti gambar di samping. Untuk uji Grace-Spot, Jessica. Untuk pembahasan tentang uji Grace-Spot, uji fisik kualitatif uji Grace-Spot ini untuk membuktikan adanya kandungan lipid pada suatu larutan, serta untuk mengetahui tingkat kejenuhan. Pada metode Grace-Spot, tes atau tes noda lemak digunakan minyak jelantah dan minyak baru, ditambah ether untuk melarutkan minyak. Uji Grace-Spot yaitu 2 tabung reaksi sebanyak 1 mili sampel, lalu setelah itu menambahkan 1 mili ether lalu digojok. Setelah itu tambahkan 4 tetes larutan dalam cawan, keringkan lalu usap dengan kertas. Hasil uji Grace-Spot, sampel minyak nabati, warna noda yang terbentuk transparan, hasilnya positif. Sampel dari minyak jelantah, warna noda yang terbentuk, terdapat noda berwarna kuning, hasilnya positif. Uji Grace-Spot. Pada uji ini memperoleh hasil seperti pada gambar yang di samping bisa dilihat pada sampel minyak baru setelah diusapkan pada kertas tampak transparan di bawah pencahayaan. Sedangkan pada sampel minyak jelantah setelah diusapkan pada kertas terdapat noda warna kuning yang mengental dan tidak terlalu transparan. Berdasarkan hasil pencarian yang Anda berikan, kesimpulan dari uji keasaman dapat bervariasi tergantung pada konteksnya. Namun, umumnya, kesimpulan dari uji keasaman akan mencerminkan tingkat keasaman suatu bahan atau larutan yang kita uji. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Silakan untuk Sefira. Kenapa pada uji Grace-Spot mendapatkan hasil transparan dan minyak jelantah terdapat noda kuning atau endapan kuning? Baik, terima kasih. Selanjutnya, Saskia, saya persilakan. Lalu apakah kita dapat menguji sampel atau bahan lain pada uji Grace-Spot?
Baik, terima kasih. Oh, ya silahkan. Silakan Nurlaili. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada lagi? Oke, Ratih. Baik, terima kasih. Rizky Wandasari, saya persilakan. Baik, terima kasih. Boleh. Ini ya, ketukar gambarnya. Ketukar nggak sih? Iya, ketukar. Ya, yang ada bercaknya harusnya jelantah karena gambarnya ketukar. Ada lagi? Oke, izin menjawab ya pertanyaan dari Saskia. Kan kita menggunakan 4 sampel tuh kemarin, tapi masing-masing kelompok cuma menggunakan 2 ya. Untuk bahan makanan lain, kita bisa menguji uji karbohidrat dengan cara yang sama, tetapi untuk hasil tidak selalu menunjukkan hasil positif karena untuk bahan makanan yang diuji itu mengandung karbohidrat atau tidak. Jadi positif atau tidaknya tergantung pada uji makanan yang diuji. Itu cukup. Bagaimana Saskia? Baik, selanjutnya. Izin menjawab pertanyaan yang ada di room chat Zoom. Mengapa minyak bisa larut dalam ether? Minyak dapat larut pada pelarut diklometan dan ether dikarenakan minyak merupakan senyawa nonpolar. Pelarutan lemak dan minyak terhadap pelarut nonpolar tersebut dikarenakan lemak dan minyak mempunyai kepolaran yang sama dengan pelarut tersebut, yaitu nonpolar.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kembali duduk.